Selama awal pemerintahan, Abbasiyah meningkatkan presise dan kekuasaan kekaisarannya, mempromosikan perdagangan, industri, seni, dan ilmu pengetahuan. Mereka dikenal sebagai puncak peradaban Islam dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Penerjemahan besar-besaran yang mereka lakukan terhadap karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India menjadi tali penyambung perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia, memberikan akses terhadap warisan ilmu, dan menjadi salah satu yang bertanggung jawab dalam perkembangan bidang filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, kekhalifahan Abbasiyah diingat sebagai zaman keemasan Islam atau Islam Golden Age. Daulah Abbasiyah adalah kelanjutan dari Daulah Umayyah. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Adanya keanekaragaman tersebut membuat perubahan di berbagai bidang kehidupan, seperti pengembangan ilmu pengetahuan, penertiban administrasi pemerintahan, politik dan militer, sosial, ekonomi, seni budaya, serta seni sastra. Yuk, simak penjelasan berikut. Maaf ya Winda, aku nggak sengaja nabrak. Tadi kasih krotik kok. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Aku penasaran buku apa sih yang kamu baca itu? Kayaknya seru banget. Banget, ini buku tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Ini salah satu masa paling gemilang dalam sejarah Islam. Mau aku ceritain? Ya mau dong, ayo cerita. Ayo. Daulah Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi setelah Daulah Umayyah jatuh. Kekhalifahan ini dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi mereka masih keluarga Nabi ya? Iya, dan ibu kota kekhalifahan ini adalah Baghdad. Serius, kirain Baghdad itu cuma kota biasa aja. Enggak dong, di zaman itu Baghdad jadi pusat ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, dan politik. Bisa dibilang kayak New York-nya dunia Islam. Di masa Abbasiyah, Islam itu keren banget. Ilmu pengetahuan berkembang, budaya maju, pemerintahan rapi. Lah, kok bisa? Apa yang membuat mereka sehebat itu? Yuk kita bahas satu persatu mulai dari ilmu pengetahuan. Jadi gini, ilmu pengetahuan berkembang pesat karena pemerintah sangat mendukung para ilmuwan. Misalnya nih, karya dari India, Persia, dan Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi semua orang tuh bisa belajar. Bayangin, buku dari berbagai negara dikumpulin, terus diterjemahin, dan diajarkan di seluruh wilayah Islam. Dari situ lahirlah ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sani, dan masih banyak lagi. Pusatnya yaitu Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar, lembaga penerjemahan, penelitian terbesar di dunia pada saat itu. Ilmuwan-ilmuwan juga menulis, berdiskusi, dan belajar di sini. Ada majelis munazarah, tempat cendekiawan, diskusi, dan debat ilmu. Dan ada juga majelis muzakarah yang khusus bahas ilmu agama. Pokoknya belajar tuh jadi budaya. Para ulama juga memiliki peran penting. Mereka tergabung dalam korps ulama, tugasnya mempelajari ilmu-ilmu dari masa lalu dan menghasilkan karya-karya luar biasa yang bermanfaat sampai sekarang. Pemerintahan Abbasiyah juga terstruktur banget. Ada wazir atau menteri yang bantu khalifah. Diwanul Kitabah, bagian yang ngurus administrasi, surat, dan keuangan. Selain itu, ada departemen-departemen seperti urusan luar negeri, pekerjaan umum, pertahanan, sampai pos telekomunikasi. Dan jangan lupa Baitul Mal, lembaga keuangan negara, urus pajak, hasil bumi, dan alat perang. Lalu ada Mahkamah Agung yang mengurus semua urusan hukum tertinggi, dipimpin oleh Qadhi Al-Qudat.
Politik Abbasiyah terbuka banget, walaupun khalifahnya dari Quraisy, tapi pejabat-pejabatnya banyak dari Persia atau bangsa lain. Semua punya kesempatan sama, bahkan bebas berpendapat. Itu bikin maju dengan pesat. Pasukan militer juga rapi. Tentara digaji rutin infanteri 10 dirham. Pasukan berkuda bisa sampai 40 dirham. Ada juga tentara dari luar Arab, seperti dari Khorasan, tapi sayangnya mereka juga ikut dalam pemberontakan. Zaman Abbasiyah tuh luar biasa. Bangsa Arab, Persia, Turki, sampai Mesir hidup bareng dan rukun. Bahkan Harun ar-Rasyid, khalifah terkenal, juga termasuk dalam golongan ini, yaitu golongan Taulib. Kelas sosial itu nggak lihat ras melayankan jabatan. Yang paling tinggi adalah khalifah, kemudian pembesar negara, bangsawan, ulama, dan di bawah mereka adalah pedagang, seniman, dan petani. Ekonomi maju dengan pesat. Pelabuhan Basrah jadi jalur penting perdagangan timur ke barat. Mereka juga bikin pasar dan armada laut buat melindungi pantai dari bajak laut. Abbasiyah punya banyak industri, keramik di Syam, kapal di Andalusia, susra di Damaskus, sabun di Basrah. Petani juga dihormati, pajaknya ringan, dan ada bendungan Zubaidah buat bantu pertanian. Arsitektur Islam berkembang. Masjid Semara punya menara Sepira dan Baghdad dibangun melingkar. Namanya Kota Perdamaian. Karya hebat lahir, salah satunya 1001 Malam. Penyair seperti Abu Nawas di kisah sastra Arab makin terkenal. Daulah Abbasiyah adalah bukti bahwa ilmu dan iman bisa berjalan berdampingan. Di masa ini, buku dihargai lebih dari emas, dan belajar jadi budaya setiap insan. Dan dari Baghdad, cahaya Islam menerangi dunia, dari timur hingga barat. Inilah Daulah Abbasiyah, masa kejayaan yang tak terlupakan.